Jadi kata bisa dilewati itu penting banget. Karena orang yang berkata bisa dilewati itu artinya dia sudah lewati. Ada sesuatu yang dia lewati. Hari ini itu ada sesuatu yang dia lewati. Ada orang yang hari itu cuma nunggu-nunggu berkat sepanjang hari. Ada yang dapat, ada yang enggak. Tapi ada orang yang seharian itu dia sedang memperkarakan jiwanya, memperkarakan apa yang menjadi suasana batinnya gitu, memperkarakan sudah seperti apa gitu jiwanya di hadapan Tuhan. Sampai-sampai dia bisa berkata bisa dilewati gitu. Artinya apa? Dia dapat ujian itu. Itu sangat berbeda. Ya tadi siang saya ngobrol juga sama Pak Anton ya. Kita bicara mengenai uh, sebenarnya tidak sulit tidak sulit pekerjaan iblis itu mengintervensi manusia. Karena apa? Karena dia punya sarana gitu, dia punya sarana. Nah, saudara tahu nggak pekerjaan iblis yang paling utama? Hmm? Yang paling utama apa? Menyesatkan, gitu. Ya, karena orang-orang percaya sedang menuju ke satu jalan. Sorry, orang-orang percaya dalam perjalanan menuju satu tujuan. Supaya tidak sampai tujuan, diapain? Disesatkan. Disesatkan. Ada orang yang bilang, dibunuh Pak. Tidak ada yang bisa bunuh dia, kecuali Tuhan. Gitu ya? Kalau Tuhan udah bunuh dia, artinya mengambil rohnya dan jiwanya dari tubuhnya, maka dia dibawa ke Firdaus. Malah nyaman. Alkitab Lukas 16 bilang mendapat penghiburannya. Gitu. Wahyu 14:13 bilang beristirahat dari seluruh jerih lelahnya. Gitu. Dan perbuatannya yang memberi secangkir air saja pada pengikut Kristus tidak akan hilang upahnya. Gitu. Kayaknya teman-teman fokuslah kepada hamba-hamba Tuhan karena itu yang dicatat Alkitab. Nih, secangkir air yang kau berikan kepada pengikut Kristus atau murid Kristus gitu ya. Atau hambanya ya, dalam dua Injil tercatat dengan dua kategori, pengikut Kristus atau kepada hambanya, tidak akan kehilangan upahnya. Nah, itu perbuatan. Nah, perbuatan itu menyertai dia. Menurut Lukas 16 akan mendapat penghiburannya. Gitu. Jadi teman-teman, ketika kita mengikuti Yesus, ketika kita katakan I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Ketika kita bilang aku sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus, kita ambil jalan sunyi, jalan sunyi, jalan yang tidak populer, tidak diminati banyak orang, tidak diminati orang, gitu, ya. Makanya tadi siang saya berkata kepada teman saya itu, kami dulu sama-sama pengurus satu organisasi pelayanan, saya bilang bersukacitalah dalam keadaanmu seperti sekarang ini, karena di dalam keadaan itulah kau menemukan jalan sunyi itu. Dan jalan sunyi itu jalan sepi, tidak populer, sudah pasti. Itu disebut kados gitu ya. Jalan panjang yang gelap gitu. Ya. Itu padang gurun di mana perempuan ini dilarikan gitu. Kalau saudara tidak merasa ada di padang gurun, jangan-jangan saudara dan saya bukan umat pilihan atau tidak termasuk dalam umat perjanjian. Ingat ya, hanya hanya yang menerima janji itulah yang memiliki hak waris. Hanya orang-orang yang menerima janji itulah yang memiliki hak waris. Atau saya balik, hanya orang-orang yang memiliki hak waris lah yang menerima janji itu. Jadi dia harus di dalam
meterai atau kepemilikan sebagai umat perjanjian. Gitu. Nah, sebelum Yesus datang, mereka adalah umat-umat pilihan yang tunduk pada hukum Musa. Gitu. Hukum Allah, dekalog yang turun lewat Musa. Di zaman setelah Yesus, itu zaman kasih karunia, mereka adalah orang-orang yang terikat di dalam perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Gitu. Yang menerima Kristus melalui pemberitaan para rasul. Ini mereka ini itulah simbol perempuan itu, dan mereka dilarikan ke padang gurun. Katanya disembunyikan oleh Tuhan di padang gurun, dipisahkan dari dunia, tidak populer, jalan sunyi. Nah, makanya teman-teman tahu nggak, tersimpan dan tersirat ya di dalam kata bisa dilewati itu adalah orang yang sedang memperkarakan hidupnya, orang yang sering sering menghitung-hitung harinya. Karena secara umum, setiap hari itu orang hanya mencari, ya, orang hanya mencari bagaimana dia bisa hidup, dia bisa hidup. Uh, ada yang mencari bisa hidup secukupnya, ada orang yang kalau bisa lebih dari secukupnya, puji Tuhan. Jadi dia nyebut puji Tuhan di situ. Kalau bisa lebih dari secukupnya. Wah, kalau sampai berlimpah-limpah, wah Allah itu luar biasa. Ada orang yang cari itu. Dan oleh karena mencari uang lah, gitu kan, orang itu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, jadi tadi siang tuh saya ngobrol sama Pak Anton kan. Saya bilang, sebenarnya tidak sulit bagi penguasa dunia ini, yaitu kerajaan iblis, kerajaan dunia ini, kerajaan angkasa, untuk menyesatkan orang-orang pilihan atau umat-umat perjanjian. Nggak sulit. Kenapa? Karena sarana dan fasilitasnya ada. Dia cukup menggunakan semua indera pada orang tersebut dan kemudian dia bisa meleset gitu. Dia bisa tersesatkan. Dalam bahasa uh, Petrus, imannya menyimpang. Gitu. Imannya menyimpang. Nah, teman-teman, itulah pentingnya saya apa mencoba untuk membuat uh, apa simbolik mengenai perempuan ya lawan naga ini itu menjadi simbol dari kehidupan kita, harus menjadi simbol dari kehidupan kita. Saudara kalau udah nyadari ini ya, bahwa sepanjang kehidupan umat manusia itu, baik sebelum Yesus lahir ataupun setelah Yesus lahir, itu digambarkan dengan perempuan melawan naga. Kalau gambarannya bukan itu, saya ulang, kalau gambarannya bukan itu, saudara dan saya pasti bukan di dalam umat perjanjian itu, pasti bukan. Kita adalah orang-orang biasa. Kitab Wahyu mengatakan raja-raja di bumi. Dia berkuasa di bumi, betul. Gitu. Tetapi akan tiba harinya di mana waktunya selesai. Dan waktu selesai itu berarti tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk menyadari diri gitu. Ini gambaran yang uh, sempurna loh. Ini gambaran yang sempurna, ya. Jadi sebenarnya penghiburan buat teman-teman yang saya pernah bilang di sini kan bahwa sebenarnya hanya ada 3% orang di dunia ini yang memiliki fasilitas yang cukup gitu, ya. Sampai dia sampai dia umur 80 atau 90 tahun itu terjamin fasilitas hidupnya. Itu 3% kelompok di dunia gitu. Uh,
Kalau di luar itu sebenarnya kita harusnya lebih mudah menemukan gitu. Lebih mudah untuk menemukan bahwa harusnya ada jalan lain ini. Harusnya ada jalan lain gitu. Dan tidak sepanjang hidup kemudian ingin masuk ke 3% itu. Makanya 1 Timotius 6 ya. 1 Timotius 6 itu bicara mengenai orang yang ingin untuk masuk ke dalam kenyamanan atau kenikmatan dunia itu pasti jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini saudara lihat urutannya ya. Dia jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan tingkat 1. Tingkat keduanya ke dalam jerat. Jadi pencobaan dulu, kemudian ke dalam jerat. Yang ketiga apa? Ke dalam berbagai hawa nafsu. Yang keempat itu yang membawa ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Oh enggak, tingkatannya itu. Jadi pencobaan, kemudian dia terjerat. Jadi gini, misalnya orang dicobai kan, coba misalnya dari temannya atau dari komunitasnya atau dari media sosial, gitu kan, dicobai. Kemudian dia terjerat. Kalau terjerat itu apa? Dia tercandu, dia kecanduan. Dia coba nikmati sendiri, seolah-olah hanya dia yang tahu kan, gitu. Padahal Tuhan tahu, iblis tahu, malaikat-malaikat tahu, karena malaikat tukang catat. Dia candu, dia terjerat. Alkitab bilang di 1 Timotius 6 dia jatuh dalam berbagai hawa nafsu yang membawa ke dalam apa? Keruntuhan dan kebinasaan. Jadi terakhirnya binasa. Makanya Yohanes 3 ayat 16 bilang apa? Supaya barang siapa yang percaya binasa. Tidak binasa. Ini binasa itu udah paling terakhir. Tapi jadi kita ngerti kan? Orang sampai binasa itu gimana ya? Urutannya sampai bisa binasa. Itu tadi urutannya tuh. Tingkatannya. Pertama dapat pencobaan. Pencobaan ini sampai menjerat dia. Ketika dia sudah terjerat, maka dia dibawa ke dalam berbagai-bagai nafsu yang membuat dia runtuh. Gitu. Segala-galanya. Keluarga bisa berantakan, kehidupannya bisa berantakan, karakternya bisa berantakan. Gitu. Gini loh. Orang yang sudah di dalam kecanduan, kan biasanya ketemu di mana orang yang udah kecanduan? Di rumah sakit apa? Rumah sakit ibu dan anak? Atau rumah sakit bersalin? Adanya di rumah sakit jiwa kan? Jiwa. Jiwa. Artinya jiwanya yang udah kena. Gitu. Gitu. Harus ada yang namanya terapi. Ya, terapi psikologi kan gitu. Kejiwaan. Karena apa? Kecanduan gitu. Dan yang namanya udah kecanduan itu dia akan viral gitu. Wah, kan tahu nggak? Kita ini beriman supaya apa? Supaya jiwa kita itu selamat gitu. Tapi kalau tidak selamat, malah sebaliknya dia binasa. Itu datang dari mana? Pertama iblis yang membuat dia masuk ke dalam pencobaan gitu. Nah, teman-teman, iblis itu hanya membawa kita ke dalam satu lingkungan pencobaan, tapi sebenarnya kita itu dicobai oleh keinginan kita. Naturnya, namanya sinful nature, naturnya itu udah ada di dalam. Nah, itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi itulah masalah ketika manusia ini jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Kejatuhan itu membuat natur atau kodrat dosanya itu ada di dalam sini. Ada di dalam sini. Seandainya tidak jatuh dalam dosa itu nggak ada di dalam sini. Iblis itu datang langsung kayak ular tuh ke Hawa. Karena dia nggak punya jalan tuh. Nih, sudah tangkap nggak? Nggak punya cara kan? Jadi dia langsung datang ke misalnya saya atau ke Pak Tadus gitu. Pak Tadus. Gitu.
tadus, gitu. Bahin. Ya kayak kawan. Kan nggak ada cara komunikasi. Nah sekarang nggak perlu. Karena apa? Ring bellnya. Jadi dia bisa telepon itu, dia keringnya malah di mata kita, di telinga kita. Kenapa? Di dalam kedagingan kita ini ada naturnya gitu, ada kodrat dosanya itu. Gitu. Epitomea atau keinginan jahat. Gitu. Epitomea. Gitu. Keinginan jahat. Jadi kita tuh punya keinginan jahat. Itu yang tidak ada di dalam tubuhnya Yesus waktu dia menjadi waktu dia diutus oleh Bapa ke dalam daging gitu. Jadi dagingnya Yesus itu hanya dikatakan serupa dengan daging. Hanya dikatakan serupa dengan daging. Jadi tidak seperti daging yang memiliki epitomea atau keinginan jahat. Jadi nanya, kenapa ya saya selalu pikiran begini? Karena di dalam daging kau tuh ada keinginan jahat. Pak, saya udah ditumpang tangan lu. 7 kali jatuh ke belakang. 7 kali ke samping. 7 kali ke depan. Gitu. Nggak ada, daging kamu masih ada. Daging kita masih ada. Kalau Paulus aja bilang, aku ini manusia celaka. Gitu. Maka seseorang yang tulis 13 kitab dalam perjanjian baru itu, nggak mungkin lah dia lebih naas nasibnya daripada kita ini kan gitu. Gitu. Jadi dia sadari gitu. Aku mengeluh di dalam tubuh ini katanya. Aku mengeluh seperti perempuan sedang mengandung. Dan ya kan itu menarik tuh Roma pasal 8. Jadi nanti kita akan bahas juga itu. Ya ada jadi kita tahu oh itu tuh nggak ini ya. Alkitab menggambarkan kesakitan yang tidak bisa diangkat itu seperti orang mengandung. Ya, saudara yang belum mengandung, ingat ibunya yang mengandung, ya, gitu. Kalau bapak-bapak tinggal lihat istrinya yang mengandung, gitu. Yang belum menikah lihat mamanya mengandung, kan? Ingat mamanya mengandung, kan? Sakit tapi tetap dikandung. Coba kalau mamanya sakit, dia bilang keluar saja ini barang, kan? Ya, kan? Apa namanya itu? Itu prematur, prematur, lahir sebelum waktunya. Nggak tahu nggak? Itu Alkitab selalu memakai penggambaran itu untuk menggambarkan betapa manusia itu umat perjanjian loh, umat perjanjian itu ada di dalam apa? Ada di dalam intimidasi kerajaan kegelapan seperti itu. Saudara nangkep nggak sih? Eh, nangkep, nangkep nggak sih? Jadi kayak pingin lepas tapi nggak bisa gitu loh. Bukan cuma nggak bisa, pingin lepas tapi tetap pingin ngandung gitu, sakit tapi nggak apa-apa anak saya kan gitu. Itu tau nggak kenapa bukan analogi orang yang kesakitan gimana gitu, kenapa selalu digambarkan dengan orang yang mengandung gitu, karena sakitnya itu tetap dia inginkan gitu loh, kan gitu, sakit tapi ya enggak gitu, dia ini harus dikandung gitu, nggak bisa lepas gitu. Nah, maksud saya gini loh teman-teman, ada orang yang berpikir nggak mau menerima realitas itu, gitu. Nah, harusnya justru realitas itu dipakai menjadi apa? Menjadi apa? Harus pakai apa ya? Menjadi kesempatan kan? Ya, ingat ya, Alkitab bicara menjadi kesempatan bagimu, gitu katanya, untuk memperkarakan gitu, bukan perkara duniawi, tapi perkara surgawi gitu loh. Bukan hal yang kelihatan dengan mata, tapi yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, tapi yang tidak kelihatan itu kekal gitu. Itu ininya. Jadi kalau kita bicara juga mengenai mamon, ya kasusnya tetap sama di situ. Gitu. Selalu ada di situ. Selalu perkaranya adalah apakah orang menyadari? Apakah orang menyadari bahwa ini memang kehidupannya seperti ini gitu. Nah,
saudara, untuk menyadari itu memang tidak mudah. Karena ketika kita buka mata ini, itu di sekeliling kita itu apa? Ini kerajaan dunia. Ya, saya pakai kata yang lebih nyambung gitu ya. Kan kerajaan dunia. Naik dikit kerajaan angkasa, yang lebih seram kerajaan iblis. Kalau kita bilang kerajaan iblis kan orang bilang, kami nyerem-nyerem aja. Kan nggak kelihatan. Ya oke, kerajaan dunia. Dan iblis disebut apa? Disebut apa? Penguasa dunia. Ya, kan dia disebut penguasa dunia. Gitu. Oke, 1 Yohanes 5 kalau nggak salah ya. Seluruh dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Gitu. Nah, maksudnya itu harus kita sadari gitu situasi itu. Oke, makanya kalau kita bilang bisa dilewati, itu adalah orang yang saya straightforward aja ya, langsung aja. Itu orang yang nggak cari berkat tiap hari, tapi cari Tuhan tiap hari. Gitu. Saya ulang nih ya supaya lebih tepat. Jadi orang yang dia tidak cari Tuhan untuk cari berkat, tetapi cari Tuhan untuk cari hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, untuk mencari hidup yang berkenan kepada Tuhan itu tidak mudah. Ke padang gurun. Gitu. Jalan sunyi, tidak populer, dan ada di tengah-tengah penguasa dunia. Gitu. Oke? Jadi memang beberapa pertemuan ke depan ini saya sedang menakut-nakuti saudara saja terus gitu sampai sekian kali gitu. Terus gitu. Jarang sekali lah ini disampaikan gitu. Ya kan? Jarang disampaikan. Karena orang pasti nggak suka gitu. Nggak suka kan? Wah, ini nggak ini nggak menjadi solusi saya nih kan gitu. Tapi saudara tahu nggak? Memang solusi sesungguhnya ada di sini. Gitu. Memang di sini memang begitu. Ngomong sama teman saya yang 30 tahun lalu ya, jadi pengurus sama-sama itu saya bilang, uh, jalan salib namanya. Namanya itu jalan salib. Gitu. Emang di jalan salib ada pesta? Nggak ada. Pestanya nanti. Pesta itu nanti. Tidak ada pesta di jalan salib. Ingat ya, tidak ada pesta itu di jalan salib. Gitu. Nah, orang-orang itu uh, menipu diri sendiri. Benar, orang tipu diri sendiri. Caranya gimana? Tambah fasilitas, dia convert itu, dia jadikan itu menjadi sukacita. Seolah-olah itu sukacita, padahal sukacita itu semu. Dia tambah rumah, tambah mobil, tambah kendaraan, tambah emas, tambah perhiasan, jenis perhiasan yang lain, tambah sanggul kalau cowok, cewek gitu, tambah apa kalau cowok gitu. Itu tambah fasilitas dianggap tambah sukacita itu dia gambarkan dengan itu. Semakin meleset. Iblis mudah kan? Mudah. Dia kasih dia kasih penghasilan. Apakah itu dari bisnis, apakah itu dari uh, hasil apa gaji gitu ya, atau dari persembahan jemaat. Ya uang, dan uang. Ketika dia dapat ini dan dia kemudian convert atau dia jadikan itu menjadi sumber sukacitanya, itu jadi pencobaan, itu jadi jerat gitu. Itu jadi menimbulkan berbagai-bagai nafsu jahat itu. Saudara coba analisa itu karena itu dicatat oleh Alkitab. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 dilanjutkan di ayat 17 sampai 19. Ayat 17, 18, 19 bilang gini. Peringatkanlah kepada orang kaya supaya tidak menaruh harapannya pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Jadi tidak harus kekayaan. Perhat, perhat, gini. Peringatkanlah kepada orang kaya
supaya tidak menaruh harapannya pada sesuatu yang tidak menentu, yang tidak tentu, tidak pasti. Oh tadi ya, hari apa tuh? Hari Selasa tuh Pak Roni bicara mengenai ketidakpastian gitu. Jangan menaruh sesuatu kepada sesuatu yang tidak pasti, tidak tentu. Seperti kekayaan. Tetapi katanya apa? Berharaplah kepada Allah yang di dalam segala kekayaannya gitu, menyediakan segala sesuatu untuk kau nikmati. Ya, gitu. Jadi boleh juga tuh. Apa kabar? Bisa dinikmati Pak hari ini. Ya, bisa dilewati, bisa dinikmati. Nikmat. Kan kenikmatan dunia nggak boleh. Nggak Pak. Allah di dalam segala kekayaannya menyediakan sesuatu untuk dinikmati. Gitu. Dan ingat ya, kenikmatan dari Tuhan itu pasti tidak membawa saudara meleset, meleset atau menyimpang. Tidak membawa saudara tersesat dari jalannya atau menyimpang dari iman saudara. Nggak mungkin gitu. Jadi bagaimana caranya Pak tahu ini dari Tuhan atau bukan? Dua aja ujinya. Apakah itu membuat saudara tersesat dari jalannya, tersesat dari tujuannya, atau menyimpang dari iman? Mengujinya seperti itu. Apapun yang saudara alami gitu, ya, bisa diuji seperti itu. Oke, jadi kemarin kan kita sudah bahas tuh, ya, hampir apa secara keseluruhan, Nah hari ini kita masuk bagian per bagian ya, bagian per bagian. Sedikit membosankan di awal, tapi semakin saudara ingin tahu, semakin saudara ingin tahu, semakin saudara dibukakan sesuatu gitu. Kalau ingin tahu gitu. Jadi memang mahal dia, ya, memang mahal, ya. Oke, saya share ini ya. Sebelum kita lanjut, ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Kalian banyak yang takut bertanya ya kalau saya. Oke, ayat 1 dan 2. Sebentar ya. Ayat 1 dan 2. Bagus nih. Oh, mungkin di atas sini. Oke. Siapa yang mau baca? Oke, Pak Dani, silakan. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Lagi. Oke, lanjut ayat 2. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit dan lihatlah seekor naga merah. Ayat 1 dan 2 aja Pak. Ayat 1 dan 2. Oke. Tampaklah suatu tanda besar di langit. Jadi ada sesuatu yang ini ya. Yang penting gitu, tanda besar di langit ya. Seorang perempuan, ini penglihatannya Rasulullah Yohanes, seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Nah, ini kalau kita lihat satu persatu ya. Perempuan di sini, seperti saya bahas kemarin, itu dipahami secara simbolik ya, simbol itu
seperti uh, uh, untuk untuk uh, mengumpamakan sesuatu, kan, simbol, atau untuk memberikan gambaran tentang sesuatu, yaitu mewakili umat perjanjian, ya, satu kesatuan umat dari dua generasi, ya, yaitu sebelum Yesus lahir dan sesudah Yesus lahir. Sebelum Yesus lahir itu adalah perjanjian yang pertama atau perjanjian yang lama, ya, menurut kitab Ibrani pasal 8, kan. Dan sesudah Yesus lahir itu adalah perjanjian yang baru, sesudah Yesus, ya, sesudah Yesus menyelesaikan misinya di dunia, ya, gitu ya, itu adalah perjanjian yang baru, gitu ya, perjanjian yang baru. Di Ibrani kita baca, ya, Ibrani 11 ayat 39 sampai 40 itu digambarkan sesuatu yang memberi kita penjelasan, ya. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Itu generasi perjanjian yang pertama. Tidak menerima apa yang dijanjikan. Saudara tahu nggak? Kenapa dibilang tidak menerima apa yang dijanjikan? Karena dijanji gini. Jadi sebelumnya dijanji untuk dibawa ke satu negeri, kan gitu. Rupanya di negeri itu masih tetap tidak menerima keseluruhan yang mereka inginkan, gitu. Makanya mereka masih bersungut-sungut. Terus melalui para nabi, Yehezkiel, Yesaya, itu dijanji juga. Aku akan memberikan perintahku itu tinggal di dalam hati mereka, tertulis di dalam hati mereka. Tauratku tertulis. Itu juga tidak terjadi, kan? Buktinya apa? Buktinya apa? Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi. Yesus bilang kamu menyelidiki kitab-kitab, ya, para nabi mengenai perintah-perintah dan mengenai perintah-perintah Allah. Tetapi kamu tidak mau datang kepadaku, gitu. Kamu tidak akan jadi. Kamu menyelidiki kitab para nabi untuk, ya, untuk memperoleh hidup yang kekal. Tapi kamu tidak mau datang kepadaku. Itu buktinya tuh. Coba baca Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5. Ayat, nggak salah, ayat 37. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah Ayat mendengar suara. 39. Ayat yang ke-39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang Nah, menarik, kekal. ya. Jadi kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Ini yang saya bilang nih, Pak Tades. Ini kenapa nih si pemimpin yang muda itu Kak ini? Gitu. Ini ayatnya ada di sini. Jadi Yesus yang ngomong loh. Nah, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Jadi kan orang ahli Taurat itu kan, orang muda yang kaya itu kan datang pada Yesus. Aku sejak muda aku udah lakukan. Dia bilang kamu menyangka. Dia menyangka. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, gitu. Jadi dia berhenti untuk membaca, gitu, untuk tapi itulah, ya. Itulah yang dibilang oleh Paulus. Aku doa supaya kamu itu mendapat roh hikmat dan wahyu. Efesus 1 ayat 17. Saudara kalau sering kan ngomong tuh, ya, kita ngomong, kalau hati kita nggak dibukakan. Nah, itu ayatnya di situ. Efesus 1 ayat 17. Coba baca dulu baru balik ke sini. Tenang teman-teman, ini yang perempuan sama naga itu cuman jargonnya aja. Tapi saya akan berkeliling gitu ke seluruh sudut Alkitab untuk, ya, tergantung Roh Kudus ajak kemana. Ya, coba baca itu. Yesus 1 ayat 17.
Efesus 1 ayat yang ke-17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Untuk mengenal, jadi roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, dia itu mau apa? Nah, ayat 18-nya. Supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Nah, jadi pakai mata ini atau mata hati? Mata hati loh. Gitu. Ya. Supaya Dia membuat mata hatimu terang. Untuk apa? Untuk mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. saudara perhatikan itu ya. Jadi betapa kayanya itu, ya, kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, saudara, itu ahli Taurat, itu pemimpin muda yang kaya itu enggak dapat itu, enggak dapat mata hati yang terang gitu. Makanya di sini kembali ke Yohanes 5 itu, ya, dibilang kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka. Untunglah saudara dan saya bukan umat yang menyangka, gitu ya. Gitu. Umat yang menyangka. Tapi saudara dan saya umat yang mata hatinya terang gitu. Diberi roh hikmat dan wahyu sehingga mata hatinya terang. Kadang-kadang orang-orang tua kita juga, kenapa percaya Yesus? Saya percaya sah. Gitu kan. Jadi dia 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 mau bilang, ya ada sesuatu yang membuat saya menjadi percaya. Nah itu mata hati terang. Gitu. Saya pernah kesaksian di sini ya. Ada seorang yang belum mengikuti Yesus, yang agamanya lain, jam 11 malam pintu untuk datang dibaptis. Gitu. Saya tanya ada apa? Ya katanya ada hidayah, ya. Hidayah, katanya hidayah. Katanya. Wah, tiba-tiba katanya dia terlempar gitu. Dia dan anaknya, ya, seorang perempuan tua sama dengan seorang anak. Malam hari itu juga dikuburkan maksudnya ditenggelamkan, saudara. Itu kan dikuburkan bersama Kristus itu maksudnya ditenggelamkan, ya. Tenggelamkan, baptis gitu. Nah, itu tidak enak. Di sini nih, kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal kalau kamu menyelidiki kitab suci. Tetapi walaupun kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, padahal kitab suci itu menubuatkan mengenai Mesias yang diurapi, Hamasiah gitu. Sebenarnya kan gitu. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Luar biasa enggak? Mereka tidak mau. Buktinya apa? Pemimpin muda yang kaya itu pergi karena begitu banyak kekayaannya. Hati-hati sekali jadi kaya itu. Ya, hati-hati sekali. Jadi teman-teman, jangan mau ingin kaya, ya. Tetapi kalau Allah di dalam segala kekayaannya, ya, memberikan kepadamu segala sesuatu untuk engkau nikmati, itulah jalannya Tuhan, gitu. Ya, karena memang begitu, Wah, jalan sunyi tidak populer, gitu. Cenderung ditakutin orang, gitu. Ya begitu, teman-teman. Ya. Sedikit sajakah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga? Kira-kira pertanyaan-pertanyaan gitu. Ya, nggak tahu ya. Kita kok ngomong kayak gini kok seneng gitu ya. Nggak tahu. Oke, nah. Ya, memang begitu dimensinya, teman-teman. Itulah dimensinya, ya. Tidak di sini, tidak di bumi ini, ya. Tapi nanti di sana, ya. Nah, oke. Kita lanjut ya. Kita sampai di mana tadi? Sampai di sini ya. Jadi digambarkan di dalam Ibrani 11 kan ayat 39-40 ya mengenai umat itu ya. Mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Tadi saya jelaskan ya, mereka tidak memperoleh gitu ya. Ini generasi umat-umat
pilihan melalui panggilan kepada Abraham, terus turun ke Musa gitu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, tuh Pak. Jadi aku kan baik, makanya dia datang kepada Yesus, hai guru yang baik gitu. Jadi yang ada dalam pikirannya baik. Makanya perbuatan baik tidak menyelamatkan. Jadi iman ikut Yesus itu kata itu ya saudaranya. Itu hanya bisa kita nikmati ketika mata hati kita terang gitu. Makanya kan itulah dibilangkan bahwa itu pemberian Allah, bukan hasil usahamu, pemberian. Bapalah yang mengaruniakan kepadamu, Bapalah yang menarik supaya kau datang pada Yesus. Itu kebodohan untuk dunia. Tapi sudah dipakai oleh Allah untuk membuat saya dan saudara datang dan sampai kepada Dia. Gitu. Itu dimensinya. Itu dimensi kerajaan itu seperti itu. Kerajaan Allah ya. Itulah dimensi kerajaan Allah. Kita harus terus mengumandangkannya, mendeklarasikannya di dalam hidup kita. Ini kenapa Zoom ini dibuat setiap malam? Sebenarnya cenderung apa ya? Narsis juga sih. Kayak cari popularitas gitu sebenarnya. Tapi ya begitu. Gunanya untuk apa? Ya gunanya supaya memang tiap hari kita paksa diri gitu. Gitu. Karena apa? Suguhan di luar sana, ya kita tidak minta juga disodorin. Seperti rumah makan Padang. Kan? Duduk langsung datang semua. Kan? Gitu. Nggak pilih, nggak ambil. Nanti dikira nggak punya uang. Kita ambil, kita makan banyak. Uang kita yang jadi masalah, kan? Habis, kan gitu. Ah, itu bisa perumpamaan bagus juga. Dunia ini tuh seperti warung Padang. Betul ya, Andri? Ya, dunia ini seperti warung Padang. Saya nggak tahu ya kalau di Kupang gimana. Kalau di Jakarta, tuh Pak Tadus pernah. Kita duduk sama Dorcas kalau nggak salah ya. Duduk langsung semua datang. Kita tidak minta, ini datang gitu. Kita nggak makan, dibilang pasti nggak punya uang nih orang. Kita makan. Setelah itu dompet kita yang bermasalah. Jadi dunia ini makanya caranya gimana? Jangan masuk warung Padang. Gitu misalnya ya. Jangan masuk. Makanya dia bilang gini kan. Apa katanya? Roma 12 ayat 2 itu, janganlah serupa dengan dunia ini. Gitu. Kalau kita serupa, habis kita, ya. Orang pakai lipstik hari ini coklat, besok merah muda, terus kita ikut, kita mati, ya. Harus masuk kan? Kan ada orang sekarang kan gaya macam-macam, ya. Lipstik hijau, rambut hijau. Ini baju hijau gitu. Tapi setelah dia pakai lipstik hijau, dia pakai masker hijau kan? Ya, termesot sedikit ya. Jadi itu dunia loh teman-teman, itu dunia. Jadi ini coba perhatikan ya, perhatikan. Ini seolah-olah tuh kayak orang jualan di pasar ular gitu. Kayak nggak masuk akal. Tapi kalau saudara merenungkan ini, itulah yang kita hadapi. Makanya saya bilang ya, kalau kita memahami ini, itu bisa kita pahami kalau Roh Kudus yang tuntun kita ya. Ambil waktu teduh berbicara dengan Tuhan. Tuhan cukupkan sukacita yang ada di sini. Supaya saudara dan saya itu bisa senang sendiri. Bisa menikmati damai dan sukacita itu sendiri. Sekalipun di luar sana, jangankan jauh di sana. Di luar sedikit dari tubuh ini. Gitu. Ketika saudara bajunya tetap sama, tidak ganti-ganti gitu. Ya, orang pakai baru, kita masih tetap yang tahun baru tahun lalu. Tetap yang tahun baru, tapi tahun baru yang tahun lalu gitu. Itu sudah menjadi ini. Tapi tahu nggak? Ketika kita bisa punya suasana batin sukacita damai di dalam, kita bisa lama kelamaan itu bisa teguh gitu, bisa teguh dan kemudian bisa nyaman dengan itu, bisa nyaman dengan itu, gitu, ya. Itu tidak bisa kalau bukan karena Roh Kudus sendiri yang tolong kita, gitu. Dan Yesus
sudah meninggalkan segala sesuatu untuk itu. Yesus bilang, aku tinggalkan damai sejahtera. Aku tinggalkan sukacita. Maksudnya apa? Jangan saudara bilang, disimpan di mana Yesus yang damai sejahtera itu kan? Itu kalau kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya, maka firman itu akan membawa kita untuk menikmati yang namanya kemerdekaan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera itu. Saudara, bahwa ini mungkin kita tidak ketemu lagi, tapi saudara akan merasa dekat dengan kita semua karena apa? Karena kebenaran itu sanggup untuk menopang saudara, sanggup untuk menghibur saudara, sanggup untuk memberi hari depan, pengharapan gitu di dalam segala keadaan gitu. Tidak ada jalan lain ya teman-teman kecuali apa? Terus memahami kebenaran itu. Jadi kita tidak bisa disulap tentang kebenaran itu, nggak bisa. Saya ngalami itu, saya ngalami semakin kita tahu, semakin kita paham. Nah, yang menarik, ahli Taurat kan juga menyelidiki, dibilang. Dia menyelidiki kitab suci. Tapi salahnya dia apa? Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saudara dan saya sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Ya, apapun, apa katanya? Apapun eh, ada lagunya tuh, ya. Apapun salibnya ya. Nah, teman-teman yang suka kidung jemaat atau namanya apa nyanyian rohani itu, bukan syair-syairnya luar biasa, kan? Oke. Nah, ya. Jadi jadi ada apa? Ada cara pandang yang berbeda gitu antara umat ya, antara umat perjanjian yang lama itu yang kita lihat gitu. Yesus berhadapan dengan mereka. Wah, selalu konflik kan gitu. Itu sampai Yesus apa eh, apa Yesus bilang kamu keturunan ular beludak. Kamu tuh tegar tengkuk gitu. Ya, itu satu. Yang kedua dibilang eh, kamu itu di luarnya seperti kuburan yang berlabur putih, tetapi di dalamnya tulang, tulang gitu. Jadi menarik situasi kalau tidak ketemu Yesus hanya mengandalkan baik, yaitu jadinya gitu. Perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Itu pemberian Allah, bukan hasil usahamu. Kan? Nah, bersukacita. Nah, kalau demikian gitu, maka kita harusnya bersukacita dengan itu kan? Gitu kan? Kita cukup dengan itu, ya. Oke, kita lanjut ya. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Jadi memang Allah mendesain sesuatu yang lebih melalui apa? Melalui Yesus bagi kita. Makanya ada kata-kata ini Pak Tadus. Ya, Pak Tadus pernah ingat ya. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Tanpa kita mereka tidak bisa sampai kepada kesempurnaan. Gitu. Jadi tanpa umat perjanjian yang baru itu, mereka tidak bisa sampai kepada kesempurnaan. Nah, melalui kasih karunia, kan? Ada orang yang bilang begini, wah orang Yahudi itu nggak percaya Yesus. Itu murid-murid yang tulis itu kitab-kitab itu orang Yahudi. Jadi Nikodemus orang Yahudi, ya kan? Gitu. Jadi eh, tidak semua, gitu ya, tidak semua. Jadi tidak semua. Nah, terbukti nih, saudara terbukti bahwa orang Yahudi, yaitu orang-orang yang mengandalkan Taurat itu, kemudian dia datang kepada Yesus, dia mencapai yang namanya kesempurnaan. Gitu. Oke? Jadi kita harus pahami itu. Apakah Taurat itu kemudian dihilangkan oleh Yesus? Tidak, digenapi oleh Yesus, digenapi. Dan digenapinya dengan satu cara, menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Jadi gini, kalau kau lihat aturan-aturan atau perintah-perintah itu,
dan kau menaatinya. Engkau menaruh harapanmu kepada perintah itu. Tetapi ketika aku menanggungnya, kata Yesus, dan kemudian menggenapinya di dalam diriku, menjadi satu, bukan lagi loh-loh batu yang mati, tapi sekarang menjadi roh yang hidup. Makanya dikatakan, dan Yesus bangkit dalam roh. Itu dikatakan kan, ini roh di dalam roh yang menghidupkan. Maka Yesus bilang kepada orang-orang yang taat kepada Taurat itu, dia bilang gini, pindahkanlah hatimu. Cara pindahkan hati gimana? Saya coba tanya. Cara memindahkan hati gimana? Di satu tempat atau ke satu orang? Terserah nih. Caranya memindahkan hati gimana? Kalau kamu pikir pakai nalar atau kemudian pakai mata kuliah lain, nggak bisa. Cara mindahkan hati gimana? Pindah apa, Mira? Yuli juga mau jawab. Berebutan ini. Ini kita nggak rebutan, masih itu. Oke, kasih Yuli dulu. Kayaknya hari ini Yuli di-delete di mana-mana. Ayo Yuli, kenapa? Memindahkan apa? Itu kamu gimana saya kedengaran? Secepat kamu ngomong, secepat kamu mute lagi. Melepaskan. Oke, jadi cara memindahkan hati itu melepaskan. Dia terbang. Nggak pindah, dia terbang terus kemana? Kalau dilepaskan. Iya, coba punya ini balon nih, balon. Lepaskan, dia terbang. Nggak tahu kemana, tahu nggak kemana? Cara memindahkan hati gimana? Apa Yanti? Membangun hubungan dengan orang yang Cara memindahkan hati adalah membangun hubungan dengan orang yang mau kita pindahkan hati kita ke situ. Hati kita ke situ. Enggak, Alkitab kan ajarin cara mindahin hati itu pindahin harta. Ya kan? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada kan gitu. Ya, kalau si Yohanes itu hartamu, hatimu ada di si Yohanes. Ya kan gitu. Coba, ini ada nggak yang nama Yohanes? Maaf kalau sampai sama. Kita kan nggak mungkin saya pakai Abdul, kan nggak mungkin, nggak di dalam ruangan ini kan. Betul, coba saudara uji tuh Alkitab yang ngomong gitu loh. Berbuat kasih juga bisa. Apa Pak? Kalau kita berbuat kasih kepada seseorang itu bisa diidentifikasi kita memindahkan hati kepada orang tersebut, Pak, gitu. Ya, itu caranya pakai kasih, ya kan? Tapi sebenarnya yang Bapak, yang Ko Afi pindahin itu adalah harta Ko Afi pindahin. Nah menarik nih, Ko Afi kasih sesuatu yang menarik nih. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi orang itu, kalau harta kita baru sedikit kita kasih orang itu, berarti kasih kita baru sebagian ke orang itu. Jangan-jangan cuma 1%. Mau tahu nggak bagaimana supaya kasih kita 100% ke orang itu? Kasih semua harta kita ke orang itu. Bagus itu contohnya. Bagus. Loh, ekstrim sekali. Manusia ada yang melakukan, ada, tapi jarang sekali. Saya sudah belum. Betul Pak, itu bagus juga itu. Disambung lagi sama Pak. Makanya Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, jiwamu, kekuatanmu. Ada yang sisa enggak gitu? Gitu. Itu mau bilang bahwa kalau sudah semuanya ini, benar juga ya, menarik ya tuh kok Abi bilang kasih ya. Iya. Karena kalau sudah semua ini artinya hatimu udah pindah ke sana. Hartamu sudah pindah semuanya ke sana. Gitu. Saudara mau ngecek seberapa saudara mengasihi Tuhan? Berapa hartamu yang saudara kasih ke Tuhan? Ini jujur. Nah, Alkitab itu gambarkan begitu. Saudara mau tahu berapa saudara mengasihi sesama manusia? Hitung aja hartamu yang udah kau kasih ke orang itu. Ini saudara uji saja.
Ini Alkitab tuh pakai itu. Kita ke orang tua, betul nggak? Kita ke orang tua, kita nggak hitung-hitung, nggak hitung-hitung. Kalau ada saudara nih, saudara kita yang pakai saja dulu, pakai. Nah, itu artinya ya ini bukan kuantitas, tapi kualitas. Gitu. Bukan kuantitas, bukan berapa banyak, gitu. Tapi sekualitas apa yang kita kasihkan, gitu. Itu bagus, ya. Ini tadi ngomong apa sampai ke sini? Kesempurnaan, ya. Kita ngomong kesempurnaan. Itulah yang Yesus bilang menggenapi hukum Taurat. Itu pelajaran itu nggak mudah loh, saudara. Kalau saudara nggak pakai mata hati terang, nggak mudah. Jangankan menceritakannya, menangkapnya saja itu nggak mudah. Gitu, ya. Kalau saya dituntun oleh Roh Kudus mengatakannya, saudara dituntun Roh Kudus untuk mendengarnya, frekuensinya pasti sama. Itu, ya. Itulah kesempurnaan. Kalau tidak ada kita, maka tidak ada kesempurnaan itu. Gitu. Karena apa? Kita yang bisa mengerti bahasa kasih itu adalah hukum kasih. Dan hukum kasih itu adalah hukum yang sempurna. Jauh lebih daripada hukum Taurat yang membawa orang kepada kebaikan. Amin. Mudah-mudahan tangkap ya. Ya itu. Gitu. Makanya saudara, kita disuruh, dipaksa, atau ini untuk berbuat baik, beratnya susah, minta ampun. Tapi coba saudara datang kepada Tuhan dengan hukum kasih karunia, kan? Dengan hukum belas kasih, ya. Itu bicara mengenai seberapa banyak. Gue jadi ingat lagu itu. Seberapa pantaskah aku untukmu? Jadi ini soalnya dia 14 jadi. Ada warna-warna pink gitu. Tapi ini saudara, soalnya saya terangin perempuan sama naga susah tangkap. Jadi harus geser sedikit dengan bahasa yang lebih ringan gitu ya. Tapi saya pikir Roh Kudus tuntun itu loh, nggak mungkin. Itu kok Afi aja tadi jawab itu tuh saya nggak pikir loh. Ah itu contohnya ya. Tapi itu luar biasa. Ini nanti saya akan bawa kemana-mana juga itu. Coba teman-teman ukur tadi ya. Jadi kalau kita bilang gimana ya pindahin hati ya? Kan kita sering lagu apa itu Yanti yang labuhkan hati. Gimana itu? Yang Bapak ya? Ku labuhkan rinduku. Na 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 na. Kulabuhkan. Itu namanya kulabuhkan itu kapal itu rapat di dermaga baru dibilang pelabuhan, kan dilabuhkan itu. Artinya pindah. Bukan cuma ini melabuhkan itu kapal itu rapat di dermaga baru bilang berlabuh gitu. Kan? Kadang-kadang kalian juga pakai kata cinta berlabuh tuh. Nah, ini sama. Rapat di dermaga. Artinya apa? Pindah. Pindah. Nah, saudara, supaya pindah, hartanya pindah, saudara. Dan ini menarik kok, menarik. Menarik buat teman-teman ya. Harta pindah itulah yang namanya kasih. Mau tahu contohnya? Karena demikian besar kasih Allah kepada dunia ini. Dia telah mengaruniakan anaknya. Dia kasih. Ada nggak yang tinggal di surga? Nggak ada. Yesus bilang meninggalkan surga. Terus ke bumi. Semuanya. Itulah kasih Bapa. Wah itu luar biasa juga ya. Menarik itu. Menarik. Jadi ini menarik loh saudara. Kalau saudara dan saya bawa ke bahasa kasih. Jadi dapat referensi yang lain. Mau tahu ukuran kasih? Dulu saya selalu bilang begini kan. Seberapa Anda mengasihi orang lain adalah sesakit apa saudara telah melepaskannya itu. Kalau saudara tidak sakit pada saat melepaskan itu dari diri saudara, itu berarti kasih saudara sangat tipis. Gue pernah bilang begitu. Kalau saudara melepaskannya itu dengan rasa sakit, pasti itu ukurannya, kualitasnya besar itu. Pasti. Gitu. Mohon maaf dalam bahasa yang lebih gamblang. Kalau saudara tidak merasa sesuatu hilang, artinya saudara ya sisa-sisa.
Kalau saudara sisa-sisa, itu kasihnya tipis sekali, kualitasnya sangat rendah. Apalagi kita ngomong pindah hati, itu pindah harta, gitu. Wah, itu segenap, segenap. Mau 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 ngerti kata segenap itu dalam bahasa Inggris enak juga di ngomongin whole, whole. Ya. Kalau saudara walaupun nggak ngerti ya, tapi terasa bahwa semuanya ya whole gitu, semua gitu, whole semuanya, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Wah, segenap kekuatan. Nah, itu kesempurnaan itu di dalam hukum kasih, bukan lagi hukum yang tertulis pada loh batu. Itulah perjanjian yang baru dimeteraikan dengan darah Yesus. Nah, jadi perempuan ini itu menggambarkan satu keutuhan umat, satu keutuhan umat perjanjian gitu. Umat perjanjian generasi yang lama ini katanya udah usang menurut Ibrani pasal 8 kan, tetapi dia disempurnakan. Makanya kehadiran kita di dalam hukum kasih dengan perjanjian baru itu menyempurnakan mereka gitu ya. Tangkap ya sesuatu? Oke, jadi kita umat perjanjian dari awal Abraham dipanggil tuh sampai ya satu hari nanti gitu ya di mana Yesus datang kembali ya. Disimbolkan ya, disimbolkan oleh perempuan ini ya. Jangan senang dulu saudara ya, karena perempuannya akan ke padang gurun. Gak apa-apa ya, pelan-pelan aja ya, supaya harus ini ya. Nah, perempuan ini melahirkan Mesias karena ia mewakili nenek moyang manusia ya, kaum leluhur namanya Kristus Yesus yang membawa orang Kristen bangsa-bangsa lain, Yunani dalam istilah Paulus, dari kelompok perjanjian yang baru gitu. Jadi perempuan ini yang kemudian menjadi penggenapan dari nubuatan. Ya, jadi menjadi penggenapan dari nubuatan. Jadi perempuan ini melahirkan penggenapan dari nubuatan itu. Ya, Roma. Nanti materinya saya share kalau sudah komplit ya saudara ya, supaya saudara bisa ini ya. Kita langsung di sini aja, Roma ya. Roma 9 ayat 5a. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai apa? Manusia ya, yang ada di atas segala sesuatu. Ini loh ya. Jadi memang Mesias atau yang diurapi atau Al-Masih atau Hamasia itu diturunkan dari bapak-bapak leluhur. Ini kan itu cerita dari perempuan itu ya. Kemudian di Roma pasal 11 ayat 11 sampai 15 ya. Ini menarik ya. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Gitu, lihat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Yang tadi yang kita udah jelaskan. Ini umat perjanjian yang generasi yang lama ini gimana? Jawabannya sekali-kali tidak. Gitu. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ya, supaya membuat mereka cemburu. Karena cemburu, menurut Lukas, Matius 11 ayat 12 dan 13, mereka menggagahi, memaksa masuk katanya. Makanya Nikodemus tuh ya, sampai undang Yesus di rumahnya, dia bertanya, bagaimana caranya saya memiliki hidup yang kekal? Gitu katanya kan. Kau harus dilahirkan kembali, Yohanes pasal 3. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih lagi kesempurnaan mereka. Jadi dia kalau sampai sempurna, seperti siapa? Petrus, Yahudi, tapi ikut dan datang dan kemudian ikut Yesus dan mau mati untuk Yesus, gitu. Kebayang sempurnanya, gitu. Yahudi, Paulus, kan?
segala sesuatu yang kuanggap keuntungan sekarang menjadi rugi karena Kristus. Bahkan pengenalanku akan Kristus, segala sesuatu kuanggap sampah. Gitu. Nah, ya. Jadi kebayang nggak sempurnanya kalau Yahudi plus kasih karunia? Kita bukan Yahudi. Ya, kecuali teman-teman ada yang mau tes DNA, ada darah siapa gitu. Ya, tapi kita adalah umat-umat yang apa? Terhisap di dalam apa? Pemberitaan para rasul. Ya, diberi mata hati terang sehingga mengerti pengharapan apakah yang ada di dalam panggilan. Ya, oke, kita lanjut sedikit lagi, ya sedikit lagi supaya bisa tanya jawabnya. Yohanes mengisyaratkan kan di dalam ayat 17, kemarin kita udah bahas ini, bahwa keturunan perempuan itu adalah mereka yang memegang perintah Allah. Saudara kalau baca ini, hukum Taurat. Ini umat perjanjian lama atau umat pilihan. Dan kesaksian Yesus. Ini kesaksian Yesus dimiliki oleh orang-orang yang hidup dalam masa kasih karunia. Gitu. Ya. Jadi Rasul Yohanes menjelaskan kepada kita satu kesatuan yang dari dua masa, ya, yang lama dan yang baru, itu menjadi satu jemaat, ya. Nah, ini simbolik ya, perempuan itu disimbolkan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya, mahkota 12 bintang, ya, ini mewakili 12 rasul dan 12 bapak leluhur. Angka 12 merujuk pada umat Allah. Hal-hal inilah saudara ya, itu kalau kita baca, kita bisa bilang gini, ya orang lain terserah bilang apa, tapi saya baca, luar biasa tuh kesinambungannya gitu. Itu modal, ya. Ketika saya pertama kali, kira 7 tahun yang lalu mengeksposisi kitab Wahyu itu, saya dapat kekayaan yang luar biasa mengenai mengikut Yesus gitu. Wah, karena semakin kaya gitu. Ya orang ini makanya saya paling tertarik tuh kalau orang kemudian bahas mengenai bahas mengenai ini loh, bahas mengenai surga gitu. Orang kan bilang hanya surga, tapi surga bagi orang Kristen itu ada tertulis dalam Ibrani 12 ayat 22 sampai 24. Ya kan? Itulah surganya. Gitu, ya. Namanya Yerusalem surgawi. Ya. Dalam bahasa Yunani, Greek itu ya Ouranos, langit, gitu. Ya orang bilang, oh langit ini dong. Oh, enggak, dia punya nama. Namanya Yerusalem surgawi, kan? Gitu. Apakah orang yang tidak masuk Yerusalem surgawi itu masuk neraka? Tidak juga, karena Yerusalem surgawi itu adalah pusat yang dikelilingi dan bertempat di yang namanya langit baru dan bumi yang baru. Gitu. Ya, gitu. Cara menjelaskannya begitu jelas. Gitu. Jadi Yesus ada di mana sekarang? Yesus ada di mana? Coba jawab. Di mana Yesus? Di dalam kalau dibilang di dalam hatiku kan ada Yesus di dalam hatiku. Yesus tuh ada daging atau tidak? Ada di dalam. Salah kan pasti kan. Yandri jadi di mana? Harus pakai ayat jawabnya. Ada di surga. Di sebelah kanan Allah Bapa. Di sebelah kanan Allah, di mana ayatnya? Di sorga, di mana ayatnya? Kisah 3 ayat 21. Oke, betul. Jadi Pak Tarus bilang, Yesus itu harus tetap ada di surga sampai masa pemulihan segala sesuatu. Nanti apa? Nanti kita bisa buktikan kan? 1 Tesalonika 4 ayat 16 kan? Dan apabila tiba kesudahannya, Tuhan turun dari surga. Gitu. Terus orang bilang kan, ini surga yang mana nih? Gitu. Atau ada lagi yang mau jawab nggak? Kan boleh jawab yang lain asal ada ayatnya. Coba. Tadi kan Yandri bilang di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Itu kalau itu ayatnya banyak ya. Yandri sebut satu saja di Kejadian. Tidak akan dapat ya, tidak dapat. Gimana?
Coba yang Andri paling suka. Yang teman-teman yang lain ada loh. Ada yang lebih saya suka tuh bukan dua-duanya. Ada saya yang paling suka. Di mana Yesus berada? Di rumah Bapa. Oke, sama kita otaknya Mira ya. Di rumah Bapa. Karena di Yohanes 14 kan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak tempat tinggal, dia bilang. Terus Yesus bilang gini, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang dan membawa kamu. Yang menarik kalimat terakhir ini, supaya di tempat di mana aku berada. Di mana itu? Ya di rumah Bapakku. Ya kan? Di tempat di mana aku berada. Kamu juga berada. Apa yang kurang senang itu dia bilang. Pokoknya di mana saya ada, kau ada situ. Oh, mantap sudah. Sini kopornya, Pak. Walaupun kopornya berat sekali kan. Asal dia udah bilang begitu, udah langsung. Di mana aku berada, di mana aku berada, di tempat. Pakai kata tempat. Menarik tuh kalimat itu. Di tempat di mana aku berada, kamu berada. Tapi rupanya tempat itu selalu punya nama. Ya, namanya Yerusalem Surgawi. Gitu. Yerusalem Surgawi itu nama apa? Nama surga. Iyalah. Apa? Namanya apa? Yerusalem Surgawi itu nama apa? Nama kota ya. Kan namanya kota Allah kan? Kan kota Allah namanya Yerusalem Surgawi. Wahyu 3 ayat berapa tadi? Henry 21. Barang siapa menang, ia akan kudus sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Wih, keren. Itu bagus juga itu. Bagus itu ya, Andri. Bagus ya. Bagus juga itu. Di mana Bapak berada, duduk bersama dengan Bapak, di mana Yesus ada, duduk bersama Bapak di atas tahtanya ya. Dan nanti katanya Yesus janji kalau menang saya juga duduk situ kan gitu. Kan gitu. Eh, itulah lelucon rohani gitu. Ya. Amin.